sini. Assalamualaikum Kang Wiswan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah Nah, sehat. kita ucapkan salam kepada rekan-rekan dan pemirsa dimanapun subscriber kita berada, kami bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrunillah shallallahu Muhammad sallallahu ilai anta maksudi faharutuka masyidubi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam sehat selalu, salam sejahtera kepada seluruh subscriber, pemirsa, pemerhati yang sudah support atau mendukung channel PGN ya pasukan Game Nusantara kami dimanapun panjenengan berada. Nah, ini tugasnya Kang Miswan, wasilah beliau untuk mendoakan saudara-saudara kita. Monggo Kang Mis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan mudah-mudahan netizen di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan selalu, Amin ya Allah. barokah, bahagia selalu, mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi kesehatan dan berkah atas rezekinya Allah, mudah-mudahan dimanfaatkan untuk bersedekah, untuk beramal ibadah. Amin ya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang lagi menjalankan tugas di dalam negeri maupun luar negeri, mudah-mudahan diberikan kemudahan, dijauhkan dari bahaya musibah lainnya, mudah-mudahan kesehatan, kuatan iman dan Islam tetap kuat dan istiqomah untuk menjalankan perintah Allah. Itu saja Mas Guru. Ya, terima kasih jazakallah. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua ya Kang, karena selalu mendoakan saudara-saudara kita. Nah, selanjutnya gimana Kang Miswan nih kabarnya, sudah berapa hari amaliyahnya nih? Lagi semedi nih. 7 hari kedua. Oh, hari kedua, alhamdulillah, semoga dimudahkan, dilancarkan, istiqomah hingga selesai ya Kang ya. Nah, hari ini kita akan ini Kang mengkaji tentang sholat ya, karena memang sholat itu menjadi salah satu amal ibadah yang mendasar, yang sangat penting. Bahkan sholat itu menjadi pemisah, pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Nah, sholat juga menjadi rukun Islam ya Kang Miswan ya. Nah, tapi yang mau kita kaji begini Kang Mis. Ternyata di dalam masyarakat kita, bahkan ya di dunia ini, termasuk di Indonesia itu, kita masih sering kali menjumpai ya, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 45 itu, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, itu sesungguhnya orang-orang yang sholat itu bisa sebenarnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ada kenyataannya ya, kalau kita lihat ya, orang sudah haji, sudah puasa, sudah sholat, istiqomah kelihatannya, tapi masih juga melakukan kejahatan, kezaliman, perbuatan dosa. Jadi sholatnya jalan, masjidnya jalan. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia ya, banyak pejabat-pejabat kita yang korup, yang mereka juga notabene orang Islam gitu, yang beribadah sholat ya. Iya, ini sholatnya sudah jalan, tapi ternyata masih banyak sekali ya yang kita lihat ya maksiatnya tetap jalan. Nah, artinya belum sesuai ya dengan ayat Al-Quran Al-Ankabut 45 itu, bahwa orang yang menjalankan sholat itu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, nanti kita coba mengkaji sholat yang seperti apa yang bisa mencegah perbuatan dosa itu, dan mungkin sholat yang bagaimana kok yang tidak berefek positif kepada pelaku sholat itu. Semoga dimudahkan dan mendapat ridha Allah dalam ayat. Sudah siap kami ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di tasbih matira asma, mohon aku semuanya dengan seizin beliau sang yang nur cahaya nirwan, mohon ya Allah dihadirkan sosok gaib makhluk yang asli yang betul-betul bisa menjelaskan surat tentang sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, betul-betul gaib yang asli yang dihijrah hati yang bisa menjelaskan hal tersebut. Jika ada penyusup langsung diledakkan, mohon dihadirkan yang asli dengan tulisan yang cahaya. Datang saya masuk Allah.
Allah bi alfi alfi sallallahu alaihi wasallam sekali masuk sallallahu alaihi wasallam sempurna langsung sinkron dengan tubuh mediator, energinya full padat, menguasai jasad mediator dan batin, tidak bisa menguasai, tidak bisa melukai sedikit pun. Semuanya aman terbentengi Allah selamat. Undang-undang alam gaib langsung berlaku. Jika Anda berbohong langsung meledak. Wah bi alfi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersatu. Bisa. Sampurasun. Assalamualaikum, selamat sore, selamat datang. Waalaikumsalam. Ya Allah, dengan izin bila Sang Yang Nur Cahaya, mohon dibuka sosok aslinya. Allah bi alfi alfi sallallahu alaihi wasallam. Langsung meledak, topengnya terbuka, kedoknya hancur. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jika berbohong terbakar, Allah berbakar saja. Jika berbohong terbakar, langsung aku, nggak usah neko-neko. Sallallahu alaihi. Siapa Anda ini yang hadir? Baik. Golongan apa? Ya, golongan gaib. Kalau bermain-main, bertele-tele, langsung hajar saja. Hajar sampai ngaku. Iblis. Ya, dilepaskan dulu. Dikembalikan powernya sempurna. Allah sallallahu Muhammad. Tetap ya diamankan. Oke, Mbah Iblis nggak usah neko-neko. Ya, undang-undang alam gaib berlaku sudah tahu ya. Saya hanya ngobrol-ngobrol saja. Ya. Jangan kelamaan. Ya makanya Anda kok yang dadakan apa neko-neko. Susah tempatnya sini. Iya memang. Rasanya gimana di sini? Pegah. Ya dibuat nyaman dulu ya. Allah, dibuat nyaman dulu supaya bisa ngomong lancar dan jelas. Suaranya yang lantang, Mbah. Ya. Nah gitu. Ini Mbah Iblis, ada di mana Anda tadi posisinya? Gak usah tahu lah. Nah jujur, kalau bohong hanya kejujuran dan tidak bisa menolak Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Di tempat tubuh manusia. Di tempat tubuh manusia. Siapa manusia seperti apa yang kamu tempati? Ada iblis di dalamnya. Imam masjid. Ya Allah, imam masjid. Daerah mana? Masih Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah. Seorang tokoh. Ya. Dia seorang imam masjid. Setiap hari berarti dia mengimami sholat. Jelas. Kalau boleh tahu Jawa Tengahnya daerah mana? Daerahnya saja lah. Daerah mana Jawa Tengahnya itu? Kan luas itu. Purbalingga. Oh, daerah Purbalingga dekat juga ya, Nangzubillah. Ini masjid ini saya maksud tuh di kota itu. Ya. Allah Akbar. Di sana kan imamnya gonta-ganti karena beberapa aliran itu. Kamu mau masuki di dalam salah satu imam? Salah satunya. Loh. Kok bisa iblis kok bertempat di sosok seorang imam di masjid? Ya, karena manusianya. Biarpun sholat, tubuhnya adalah saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Yang benar, kalau bohong hancur ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ada. Ini orang kan akan beranggapan, beropini orang ya pada umumnya, apalagi sosok imam masjid yang tiap hari mesti mengundangkan azan, mengimami sholat. Kalau ini masjid kota, ini masjid besar. Jadi orang memandangnya itu orang yang soleh, orang yang alim. Kok kamu itu bisa masuk di dalamnya itu? Bagaimana ceritanya maksudnya? Ya. Yang sholat tubuh
tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Yang sholat tubuhnya. Yang baca Al-Quran mulutnya. Iya betul. Otaknya kemana-mana. Astagfirullah. Hatinya kosong. Hatinya kosong. Astagfirullah. Biarpun suaranya merdu. Betul, itu di sana merdu itu. Tajwidnya fasih. Makhrajnya jelas. Betul. Iya, kalau di sana pasti pilihan imamnya itu suaranya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Tapi karena faktor tiga orang sholat atau baca Al-Quran, misalnya sholat ini tentang sholat saja, tapi hatinya kemana, kosong, pikirannya kemana-mana. Apakah baca Al-Qur'annya itu bisa suratul Fatihahnya dan lainnya tidak membuat kamu terpental atau kepanasan? Sama sekali, saya juga bisa baca Fatihah. Coba Mbak Iblis buktikan. Merdunda kamu atau maharotnya bener apa enggak? Jangan Kalau ngawur. saya biasa saja. Oh biasa saja, nggak ngaji ya? Biarpun nggak pakai tajwid, yang penting baca Fatihah. Oh ya, udah dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa. Iblis pintar juga ya. Artinya tahu enggak Mbak Iblis? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, berarti iblisnya enggak sekolah ini. Kamu nggak ngaji, berarti binal PKK atau Madin. Nanti kalau artinya saya tahu, saya nanti bisa sholat juga. Nah, pertanyaannya, kok Mbak Iblis bisa hafal suratul Fatihah itu dari mana? Kan kakek moyangnya hafal Quran. Oh iya betul, Mbah Azazil itu ya, memang pintar luar biasa itu. Dulu kamu belum tentu hafal Quran. Iya sama sekali nggak hafal Al-Quran. Saya yang mengenal sejarahnya Mbah Azazil itu dari namanya aja, dari Al-Abid, As-Syahid, Al-Arif Billah, sampai kemudian diberi nama Azazil itu ya, luar biasa, pantas. Berarti diwarisi ilmu dari mbahnya. Dengar saja juga hafal kok. Begitu ya. Tapi artinya tidak. Saya tidak mau menghafal artinya. Nah kembali. Oh ya sebelumnya Mbak Iblis kita kan santai ngobrol nih santai. Kasih unjukan mau enggak nih hidangan? Mau ambil barang sendiri? Saya tidak mau. Oh iya. Karena itu makanan manusia yang banyak racunnya. Itu kan versinya kamu racun. Ya udah kalau enggak mau kamu ambil sendiri ya. Minta sendiri ya. Ya silahkan sambil metang-metang nggak apa-apa. Kini Mbak Iblis kembali. Jadi kita kan hari nah silakan. Temanya kan terkait dengan sesungguhnya ya. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kok ketika saya diizinkan menarik oleh beliau yang dihadirkan golongan iblis masuk dalam seorang imam masjid. Terus pertanyaannya, sholatnya itu seperti apa? Kok bisa dimasuki golongan iblis? Padahal pemahaman kita orang kalau sholat kan ya tidak bisa diganggu makhluk gaib, apa jin, iblis itu. Ini lagi sholat. Iblis jin bisa masuk. Kalau yang bisik-bisik tidak bisa masuk, mana mungkin bisa bisik-bisik manusia yang beribadah. Iya. Semuanya iblis, siluman jin, bisa menggodanya karena diizinkan sama Allah. Iya betul. Ya, itu kesempatan jika manusia biarpun bersolat membaca Al-Quran tidak ada akan efek karena hatinya terlalu tidak ada manfaatnya, tidak ada efek-efeknya sama sekali sama Allah. Jadi itu mudah buat tinggal apa saja saya masuk ke tempat manusia. Begitu. Jadi salah satu faktor utamanya golongan fasik iblis bisa masuk ke dalam diri seorang walaupun dalam kondisi sholat karena hati pikirannya itu
lalai, tidak mengingat Allah. Iya Kosong. itu Allah Akbar. sumbernya mudah dimasuki dan dibisiki manusia. Iya Allah. Mudah sekali. Ini contoh wujud bisik-bisikan iblis dalam sholat itu seperti apa sih? Ya udah, ambil air wudhu saja, masuk pakai baju yang bagus. Yang penting suaranya merdu. Biarpun jamaahnya menangis, tapi hatinya imamnya kosong. Yang penting didengar orang lain, dirinya tidak dipikirkan, asal berdiri tegak di depan. Banyak jamaah, Allah Akbar. banyak penggemar, Astagfirullah, ya ya. pengikut. Itu yang penting jamaahnya banyak. Iya ya Allah. Ada ada rasa bangga di situ enggak? Iya jelas. Itu luar biasa. Apalagi ya Allah. Apalagi sampai bisa menjatuhkan keyakinan orang lain. Karena sifatnya biarpun beribadah menjalankan sholat itu adalah masih punya iri, dengki, sombong, ujub, takabur, bangga diri. Nah, kembali berarti ini Mbah. Berarti kalau orang yang sholat walaupun secara syariat ya sudah sangat sempurna lah, katakanlah sudah sangat sempurna, sangat bagus, tapi ketika di dalam dirinya masih ada benih-benih setan ya, tanaman-tanaman setan itu dari iri, dengki atau penyakit hati yang terlihat oleh golongan iblis seperti apa itu? Orang yang sholatnya ya tadi ya bacanya sudah bagus, marusnya bagus, tapi di hatinya masih ada bangga, ujub, ria atau penyakit hati lah gampangnya. Yang terlihat dalam golongan iblis apa itu? Itu ada gambaran api di tubuhnya. Alhamdulillah. Ada gambaran api. Ada gambaran api. Maksudnya apa itu? Karena tertanam sifat-sifat itu yang jauh dari sifat-sifat yang apa? Karena itu adalah perintah Allah. Iya 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 Allah. Nah, kalau menurut pengetahuannya Mbak Iblis nih, sholat yang seperti itu ya, walaupun ya secara syariatnya sudah sempurna lah, katanya sudah baik dan benar, apakah diterima? Saya yang terima. Astagfirullahaladzim. Kok bisa yang menerima itu iblis? Yang diterima Allah. Terutama orang yang memancarkan sholat. Sering sebelum menjalankan sholat masih berzikir, sholawat dan ingat sama Allah. Itu tidak saya dekati karena saya tidak mampu. Karena hatinya ada Allah tertanam. Dan sholawat itu tertancap dalam dirinya setiap harinya. Itu yang tidak saya dekati. Tapi kalau yang dari jauhan, gambaran api sudah ada, itu mudah sekali. Kita masuki saja biar buat rame-rame di masjid. Ya Allah, jadi golongan gawe itu bisa membedakan ya, membedakan orang-orang yang hatinya selalu dengan zikir, mengingat Allah, ada sholawatnya gitu. Apalagi datang masjid belakangan tidak sudah tahu waktu, tapi nunda-nunda waktu itu nanti semuanya suka sekali itu. Banyak teman saya, lebih ribuan yang mendatangi. Ribuan? Karena itulah untuk penuh masjid saja. Astagfirullahaladzim. Jadi di masjid itu juga bisa penuh dengan golongan iblis dan jin masjid. Iya, karena
Kehusuan itu bisa terganggu Mm-mm. karena tidak ada hati ditanam karena Allah. Nah, pertanyaannya ini Mbak Iblis. Jadi, sholat yang seperti apa atau yang bagaimana itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti yang sudah tertera di firman Allah itu kan tidak mungkin firman Allah itu tidak benar. Ya banyak, Mm-mm. banyak. Kalau yang sudah diterima Allah saya tidak bisa melihatnya Mm-mm. karena Tidak bisa melihat. tertutup Mm. kebaikannya. Sudah itu kelas-kelas yang mendalam. Banyak dari hatinya merasa ikhlas. Biarpun pedang musuh tubuhnya tidak akan pedas dan tidak terasa Tidak akan karena terasa. Oh, hatinya sungguh tertanam. itu ya. Pantas ya. Dulu ada kisah para sahabat yang ketika habis perang terkena panah itu minta sholat ketika saat mencabut itu karena orangnya sudah melakukan sholat. Itu sholat yang seperti apa sampai tidak merasakan sakit? Karena ikhlas. Karena ikhlas. Hatinya Allah. Ikhlas itu pengertiannya apa Mbah Iblis menurut versinya Iblis itu? Ikhlas karena imangannya kepada Allah. Tidak ada siapapun di dekatnya. Tidak ada lain kecuali Allah. Kemanapun tetap Allah. Itu yang tidak bisa. Bangsa golongan saya tidak bisa mendekati. Tidak bisa didekati Tidak sampai. bisa. Artinya tidak bisa dibisik-bisiki, tidak bisa diganggu. Bisa. Dekat saja sudah kebakar. Oh, mendekat saja kebakar. Karena tertutupi apa? Karena ada apanya? Ya, karena selimutan cahaya putih. Oh, cahaya putih. Golongan malaikat maksudnya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau orang yang ikhlas itu akan terhijabi dengan cahaya putih begitu. Oh ya Allah, yang itu tidak bisa golongan iblis tembus. Allah Akbar. 1001 manusia yang seperti itu. Iya. Karena biarpun masjid 1001 ya Allah. masjid penuh belum tentu satu orang yang Allah ada seperti itu. Astagfirullahaladzim. Nah, pertanyaan kembali nih tadi ke topik ya. Nah, berarti sholat yang benar yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu sholat yang bagaimana Mbak Iblis? Ya, sholat yang mendapatkan tunjuk dari Allah. Sholat yang Dari awal mandinya sudah tertanam bacaan-bacaan di hati dan mulutnya bersama. Oh begitu ya. Itu karena sudah memasuki keikhlasan. Sampai selesainya berbagian pun berbaca doa. Jadi baju itu biarpun iblis akan mendekatinya karena tersinari doa, baju itu tetap akan menyelimuti tubuhnya. Sampai menjalankan ibadah sholatnya. Mereka jarak jauh kelihatannya hatinya memancarkan tulisan Allah. Mulutnya kumat kamit membaca mantra. Baca sholawat, mantra. Ngawur iblis ini. Maksudnya saya merangkum ya dari kalimat. Panjenengan ini menyembunyikan ilmu pengetahuan ini. Nah, harus dijelaskan loh. Berarti maksudnya orang yang sholatnya tidak bisa diganggu oleh iblis itu atau yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika hatinya itu selalu mengingat Allah adalah Allahnya, mulut dan hatinya bersama-sama sinkron. Maksudnya begitu Mbak Iblis. Apalagi kalau sholat berarti antara hati, lisan dan gerakan tubuhnya
sama-sama dalam satu kegiatan amalia begitu. Ada. Kamu ini ngomongnya bertele-tele, maksudnya seperti itu. Ya, ini kamu harus menjelaskan, tidak boleh bohong. Kalau bohong resikonya penggal langsung meledak. Allah Subhanahu. Jadi Kamu peraturannya ada-ada saja. ya, gini, Mbak, silakan sambil medang yang udah kamu bawa itu dimakan, Mbak. Ada rokoknya ndak? Tamunya pelit. Tamunya Kasih pelit. makan. Anda ditawari mie hidangan ndak mau? Ya karena kamu tawarin. Karena makanannya banyak berupa macam. Ada yang beracun, ada yang enggak. Yo, ndak beracun. Kita kasih kopi sama rokok ya Allah. Dikasihkan rokok dan kopi spesial untuk iblis Muhammad. Silakan itu. Aman, aman. Jangan bohong. Ya, dicoba aja. Kalau bohong nanti saya kepanasan. Itu enak enggak? Ya, manis. Enggak pernah habis itu. Silakan merokok. Hobi merokok enggak? Kamu saja yang merokok. Nah, saya lagi enggak merokok ini. Ini langsung kembali ya. Jadi gini topik kita dalam fenomena di masyarakat kita, ya orang sudah, ya saya pribadi juga sudah sholat itu sudah tahunan, dari usia katakanlah 15 tahun sampai 40 lebih, berarti sekitar 25 tahun lah sudah sholat, bahkan ada yang lebih dari 25 tahun 30 tahun sholat. Tapi maksudnya di sini fenomena di masyarakat itu, di masyarakat kita itu, khususnya Indonesia, Islam Indonesia itu banyak sudah rajin ke masjid, banyak sudah aktif istiqomah sholatnya, tapi kelakuannya itu ya masih sholatnya jalan, masjidnya jalan, masih gibah, masih mencuri, masih mabuk, masih nyolong, bahkan di pejabat sudah haji berkali-kali masih korupsi juga. Iya, itu memang. Itu memang jadi pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka, maksudnya pekerjaan mereka maksudnya apa itu? Pekerjaan sholat. Oh ya Allah, astagfirullah. Jadi pekerjaan sholat. Itu setiap hari yang penting absen. 5 waktu. Ya Allah. Tapi ada sumbernya. Tapi apa, Mbak? Sumbernya dari makanan. Oh, salah satu sumbernya dari makanan. Kenapa itu, Mbak? Iya, karena sholat pun biarpun kepalanya sampai botak, sampai jidatnya hitam. makanannya haram. Astagfirullah. Betul, tidak akan ngefek pada hatinya, tetap kosong. Salah satu. Biarpun bajunya putih, mengkilap, bercahaya, tapi tidak ada efeknya ibadah sama Allah. Alhamdulillah, astagfirullah. Ini kan fenomena yang nyata sekali, Mbak, di masyarakat. Bahkan moral pun akan rusak karena hatinya juga tertutup makanan haram. Makanan haram, astagfirullah. Loh, apa banyak, Mbak, kan ya kalau kiai, ulama atau orang-orang yang alim yang ngerti lah makanan haram itu. Yang makanan haram bukan incir, ya, itu termasuk katanya orang muslim itu wala haram. Dan kalbu itu yang pokok itu katanya haram. Itu kalau bagi muslim yang dirawat dengan baik itu tidak akan najis. Kalau jika merawatnya bagus. Tapi kalau dimakan itu haram. Tapi bukan itu saja. Menjual agama juga haram. Astagfirullah, menjual agama. Ngerti juga. Menjual agama itu contohnya apa, Mbak, kalau di Nusantara itu seperti apa? Menajat harga. Menajat harga pada saat konfirmasi itu adalah ada dua pihak saling memberikan harga. Oh, pas ada pengajian, ngajak itu ya, yang tarifnya
jutaan, bahkan puluhan juta ya. Nah, oh itu juga, itu hartanya haram. Astagfirullahaladzim. Mengotori tubuhnya. Astagfirullah. Karena Allah adalah menurunkan agama untuk membersihkan tubuh, membangun jasmani dan rohani. Kenapa kamu jual? Itu adalah perjuangan untuk Allah, karena kamu sudah dilahirkan ke tanah. Ini adalah untuk beribadah sama Allah. Kenapa kamu agamamu jual sendiri? Itu kategorinya menjual, bahkan mereka bilangnya ini kan bisa roh gitu. Ya transport mendingan jadi pencuri ya, karena keluarganya laparan tidur ikan bakar. Itu berpahala karena keluarganya menjadi kenyang. Biarpun mencuri, karena sangat nggak punya uang, nggak punya makanan, itu bisa jadi pahala. Walaupun mencuri ya. Itu lebih mulia. Pencuri karena terpaksa mencuri demi keluarganya yang kelaparan, daripada yang penting jangan untuk kekayaan, untuk senang-senang. Iya, maksudnya kalau untuk karena saking kelaparan yang karena itu terpaksa ya akan mendapat pahala Allah daripada orang yang mencuri. Allah Akbar. Itu dari kecil sampai dewasa pun, kalau makannya tertanam makanan itu. Alhamdulillah. Teman saya. Alhamdulillah. Jadi memang salah satu hal yang mendasar itu faktor makanan ya Mbah ya. Makanan haram atau makanan halal itu sangat pengaruh. Kenapa saya cerita seperti ini? Kenapa Mbah? Kamu bikin saya jadi jujur seperti ini. Iya, harus jujur di sini. Kenapa Mbah? Apa yang bikin seperti ini? Ya beliau yang mengizinkan. Ini aja Mbak langsung ya, memang hanya kejujuran yang. Kalau kamu hobinya suka bohong dan menyesatkan kan aslinya ya? Tidak juga, saya juga banyak menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang bagus. Banyak orang kenyang, banyak orang yang kaya, banyak orang yang mewah, banyak orang yang cantik, banyak orang yang tergila-gila. Itu saya juga menyelamatkan. Saya dapat pahala dari Allah karena saya menolong mereka semuanya. Menyelamatkan versi iblis. Ini ya urusan Dabrul Mbah Iblis. Kita kembali ke tema saja langsung. Ya, kalau terlalu luas nanti lama. Ini Mbak. Jadi sholat yang seperti apa yang, ini kesimpulan terakhir ya, sholat seperti apa yang tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nih Mbak Iblis buat kesimpulan. Sholat yang seperti apa yang tidak bisa mencegah perbuatan maksiat dan dosanya. Orangnya rajin sholat tetap maksiat jalan saja. Sholat yang bagaimana? Ya, tadi kan saya sudah bilang. Ini kesimpulan terakhir. Kesimpulannya adalah itu pekerjaan sholat. Pekerjaan sholat itu. Jadi bukan ibadah. Bukan, hatinya tidak masuk. Itu poinnya, hatinya tidak masuk, dalam arti hatinya kosong, tetap maksiat, tetap masih berbuat jahat, tetap akan berjalan karena hatinya tidak karena Allah. Biarpun itu bajunya bersih, tidak akan ngefek pada bacaan Al-Quran semuanya. Iblis siluman tidak akan terpental karena makanan pun sudah haram. Apalagi baju putih pun tidak akan mengkoser tubuh saya. Nah, yang kedua, sholat yang seperti apa, yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yang seperti apa dan bagaimana itu? Itu sumbernya dari hati. Karena ikhlas. Setiap bacaannya akan teringat Allah. Oh begitu, ya. Bukan hanya di mulut, tetap hatinya tersimpan bacaan Allah. Iya.
itu yang akan menyelamatkan Hmm. manusia. Iya, iya. Tapi golongan mereka yang tidak ingat sama Allah tetap teman saya. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Nah, untuk yang terakhir ya, saya menyimpulkan yang terakhir saja. Terlalu banyak. Iya, terakhir ini. Maksudnya gini, Mbak. Jadi, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dilakukan secara syariatnya sudah benar, ya. Yang kedua, hatinya selalu terisi dengan lafal Allah, ya. Jadi antara lisan, hati, dan gerakan tubuhnya sinkron bersama-sama beribadah pada Allah. Begitu maksudnya, Mbak. Ya, Nah, sholat yang seperti itu sudah ada jalannya di Nusantara, di Indonesia. sudah banyak beberapa titik-titik sudah hampir menyeluruh. Ini loh di Nusantara sudah ada yang mengajarkan itu. Ya, nggak tahu sumbernya dari mana. Oh iya, Anda sampai enggak tahu ya, enggak bisa nembus berarti. Nah, jadi seperti itu ya Mbah. Terima kasih atas kesimpulannya ya seperti itulah. Jadi sholat ketika hanya dilakukan secara syariat saja, secara lahir saja, tapi hatinya lalai, dan apalagi sampai kalau ditambah dengan makanannya juga tanda petik ya mengkonsumsi makanan yang haram, sholatnya tidak diterima, malah yang masuk golongan iblis. Iya. Sehingga sangat berkorelasi ketika sholatnya atau di dalam dirinya banyak iblisnya, banyak masih bisa melakukan perbuatan maksiat dan dosa ya. Dan sebaliknya begitu ya Mbak Iblis. Nah, ini sebelum pulang kok bisa-bisanya yang dihadirkan kok kamu ya dari wilayah Purbalingga dan masjid itu karena tempatnya dekat dari sini. Oh begitu. Dan kebetulan Yang saya nggak juga tahu saya tiba-tiba kok di sini. gitu ya. Iya ya. Dan kebetulan saya juga paham di sana memang ya suaranya banyak kan bagus-bagus, masjid besar, jadi banyak jamaahnya dan ramai gitu ya. Jadi bisa lah untuk menjadi salah satu sampel saja, contoh saja. Jadi tapi kan tidak hanya di masjid itu. Kalau kamu lihat di sana Mbah, apakah kebanyakan ya menurut saya orang pada umumnya atau bahkan kiai ulama, apakah juga masih banyak yang bisa kamu susupi seperti itu? Iya, kebanyakan sekarang para ulama, kiai-kiai yang saya dekati, kalau jamaah itu mudah, tapi kalau yang super jos itu yang susah, itu yang banyak saya dekati. Karena itu adalah sumber pokoknya untuk bersama-sama saya. Allah Akbar. Jadi kalau pas kiai ulama yang masuk-masuk itu golongan iblis malah ya. Ya, karena sekarang banyak orang-orang yang suka baca sholawat dan menjalankan dakwah. Itu karena ada tarif. Iya ya, ngerti saja Mbak Iblis ini. Jadi memang lagi rame ya. Nah, kalau sekarang lagi rame yang bersolawatan dengan musik yang sound systemnya besar, panggungnya besar, bagus. tarifnya mahal, itu bagus. Bagus karena bisa bergoyang. Bisa bergoyang. Iya, biarpun nangis tetap ingat ada musik. Iya ya. Wah, lagi kalau soalnya berdetak begitu kuat ya. Itu jantungnya Jantungnya tergetak karena musik, bukan karena detak karena Allah. Oh begitu. Jadi bukan karena mengingat Allah atau Rasulullah, tapi karena sound sistemnya yang terlalu keras ya. Astagfirullah. Iya, dan mungkin nangisnya bukan karena mengingat Nabi juga, tapi karena keinjak saudaranya ya. Bisa juga. Dan juga Iblis ini tahu aja. Oke lah, masih Mbak Iblis, saya nggak akan lama-lama ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kamu kan kembali lagi ke itu imam lagi atau mau kemana? Ya, memang saya tugasnya di sana. Nah, tugasnya pensiun saja ya Mbak ya. Wah, itu bukan urusan kamu. Itu karena semuanya ada jalurnya sendiri-sendiri. Jika saya merugikan kamu, kamu boleh saya bertarung dengan saya, karena saya tidak merugikan kamu. Oke, terima kasih. Ya, panjangan pamit ya, tidak bisa mengambil segala sesuatu, tapi kalau mengambil segala sesuatu saya boleh. Terima kasih.
Sehat. Semoga semuanya aman. Alhamdulillah. Demikian pemirsa ya terkait dengan sholat yang seperti apa, yang bagaimana yang masih belum mengefek kepada hal yang positif, atau sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, saya tidak akan membuat kesimpulan, tapi ya sebenarnya kajian ini juga sudah pernah kita bahas di awal sebelumnya. Sholat yang secara fisik saja, secara zahir saja, ya belum memiliki efek yang positif atau yang sesuai dengan firman Allah. Tetapi sholat yang memiliki dampak lahir dan batin, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sulit ditembus oleh iblis dan kawan-kawan, ada sholat yang dilakukan secara lahir dan batin, sholat secara syariat dan hakikat, ketika antara hati, ucapan, pikiran, dan semua gerakan tubuh sinkron menjadi satu dalam sebuah konsep ibadah kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetapi kami sampaikan bahwa informasi dari gaib tidak bisa dipercaya 100%, harus dikaji dan dikonfirmasi, hanya sebatas referensi, dan semoga bisa mengambil hikmahnya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Semoga kita semuanya, panjenengan, saudara-saudaraku semuanya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Kita salam bersama-sama Kang Mis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati